Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswiku. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Guru ya. Kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Namun hari ini kebanyakan Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Diharapkan kalian juga memberikan jawaban kalian. Karena jawaban kalian akan menentukan hasil akhir dari pembelajaran ini. Nah, apa yang dimaksud atau apa yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup? Oke, kita akan membahas dulu mengenai apa itu makhluk hidup. Di dalam IPA, makhluk hidup dikenal dengan organisme, sedangkan makhluk tak hidup disebut non-organisme. Nah, lalu apa yang membedakannya? Kita ambil contoh ya. Guru ambil di sini contohnya satu adalah kita gambar dulu batu, sebuah batu, dan ini batu ya. Kita gambar juga yang lain itu pohon, dan Ibu Guru akan mengajukan pertanyaan terkait kedua benda ini, pohon ibu gambar dan akar-akarnya. Oke, pertanyaan pertama kita mulai. Diharapkan kalian ikut menjawab ya. Yang pertama, pertanyaan Ibu Guru mengenai bergerak. Oke, kita tulis bergerak. Apakah batu bergerak? Tidak. Apakah pohon bergerak? Nah, pohon dalam jangka waktu yang lama, ketika dia tumbuh dari kecil menjadi besar, dia bergerak. Nah, cocok dia bergerak. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah antara batu dengan pohon? Oh, yang pertama batu dulu ya. Kita akan tuliskan dulu di sini nutrisi. Apakah batu memerlukan nutrisi atau batu memerlukan makanan? No. Nah, apakah tumbuhan memerlukan? Ya. Contoh, memerlukan air, tumbuhan memerlukan pupuk, tumbuhan memerlukan air. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah yang ketiga itu adalah Ibu Guru tulis bernafas atau respirasi. Apa batu melakukan respirasi? Tidak. Pohon? Ya. Nah, kapan pohon melakukan respirasi? Pohon melakukan respirasi pada saat malam hari atau siang hari? Sepanjang hari. Dia menghasilkan O2. Nah, selanjutnya tumbuh dan berkembang. Apakah batu dapat tumbuh dan berkembang? Dari kecil bisa menjadi besar? Tidak. Nah, apakah pohon dapat tumbuh dan berkembang? Ketika pohon dari kecil menjadi besar, itu akan tumbuh dari biji menjadi tunas, kemudian menjadi pohon kecil, lalu pohon besar yang akan berkembang. Tumbuh terkait volume, sedangkan berkembang terkait proses perkembangan atau biji, tunas, tanaman besar. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kelima, reproduksi disebut juga menghasilkan keturunan. Apakah batu menghasilkan keturunan menurut kalian? Tentu saja tidak. Batu tidak melakukan reproduksi. Sementara tumbuhan, ya, yang melakukan reproduksi ini terkait dari proses ketika dia sudah menghasilkan bunga dan melakukan penyerbukan.
yang akan menghasilkan biji. Dari biji tumbuhlah tunas-tunas di sekitar pohon. Itulah yang dinamakan reproduksi. Oke, pertanyaan yang lain, adaptasi itu penyesuaian diri terhadap lingkungan ya. Apakah batu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Tidak. Ketika panas dia tetap begitu saja, ketika dingin dia tetap begitu saja. Beda dengan tumbuhan, contohnya pada tanaman jati, ketika musim kemarau maka dia akan menggugurkan daun-daunnya untuk mengurangi proses respirasi sehingga kebutuhan air menjadi dapat tercukupi. Cek. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya, yakni mengenai iritabilitas. Apa sih iritabilitas? Peka pada rangsang. Batu bisa diam saja ya ketika kita tendang. Beda dengan tanaman peka terhadap rangsang. Mau tahu contohnya? Oke, kita cek dulu ya. Ibu guru ambil contoh, itu tanaman yang daunnya kecil-kecil, bunganya berwarna pink, biasa tumbuh di pinggir-pinggir jalan, kadang berdiri. Sudah ada yang tahu apa namanya? Mimosa pudica. Mimosa pudica adalah bahasa Latin ya. Kalau bahasa Indonesianya itu disebut putri malu. Kenapa sih dinamakan putri malu? Karena ketika disentuh dia malu-malu, dia menutup daunnya. Inilah yang dinamakan peka terhadap rangsang. Selanjutnya yang terakhir adalah ekskresi. Ekskresi adalah menghasilkan zat buangan. Batu tidak menghasilkan apapun sepanjang batu masih di situ ya begitu saja. Sementara tanaman melakukan ekskresi atau tidak? Cek, dia melakukan. Bagaimana caranya? Ketika tanaman melakukan fotosintesis atau respirasi, dia menghasilkan O2, sedangkan ketika dia respirasi itu menghasilkan zat tertentu. Itulah yang dinamakan ekskresi. Untuk apa sih pertanyaan-pertanyaan ini? Kenapa bergerak, nutrisi, kenapa juga ditanya nafas, reproduksi, adaptasi dari apa? Sesuai pada lingkungan. Kemudian iritabilitas atau peka terhadap rangsang dan ekskresi. Pertanyaan-pertanyaan ini ketika batu semua no dan tanaman yes, ini menandakan bahwa kesemuanya adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Sampai di sini kalian mengerti kan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.